Oke, Assalamualaikum sahabat. Kembali bersama saya Amir Agofur dalam podcast Beringin Talk, sebuah podcast yang diinisiasi oleh Balitbang DPP Partai Golkar. Bersama rekan saya Indra J. Piliang. Bang Indra, bahas apa kita hari ini? Masalah gelap menjadi terang. Waduh. Energi. Ini kan masalah yang terkait dengan bagaimana bangsa ini ke depan. Tanpa energi, ya sesuai dengan bukunya Kartini kan, habis gelap terbitlah terang. Tanpa energi nggak akan bisa terang. Oke, luar Kita akan biasa. bicara itu. Kita akan bicara itu. Hadir di hadapan kita seorang mantan Ketua Komisi 7 DPR RI dan juga anggota Dewan Energi Nasional yang baru saja selesai, Bang Satya Widya Yuda. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Iya, oke. Baik ya, Bang ya. Gitu. Bang, kita akan bahas soal RUPTL yang baru saja disahkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan kaitannya dengan transisi energi ya. Begitu. Bang Indra, silakan kalau ada yang mau dipertanyakan dulu. Kalau kita lihat sekarang Bang, Indonesia ini kan selama ini jadi sumber untuk bagi negara-negara besar di dunia sejak dulu sebetulnya. Itu apa kekuatan Indonesia di bidang energi ini sebetulnya, Bang? Kita cukup kaya terhadap sumber daya alam. Ya. Ya, kita punya mineral, kita punya batu bara, dan kita juga ada namanya rare earth mineral. Jadi, Rare earth mineral. mineral tanah jarang. Iya, itu dia. Bahkan ada sekelompok mineral yang masuk di dalam kategori critical mineral, mineral kritis, itu ada di Indonesia. Dan sekarang diperebutkan dunia. Luar biasa. Ya, jadi beberapa negara pada waktu saya ikut APEC APEC di Seattle tahun 2023, itu salah satu keputusan dari mereka negara-negara maju itu bagaimana mereka bisa mengakses critical minerals itu. Critical minerals itu banyak sekali jenisnya, lebih dari 21. Tapi nikel masuk, kobalt masuk. Ya, jadi berarti itu kan mineral-mineral yang menjadi bahan dasar daripada komponen yang penting. Apa itu, Bang? Ya, komponen penting baterai. Nah, maka pertanyaannya adalah apakah kita izinkan mereka begitu saja masuk mengambil mineral kita langsung dibawa keluar. Nah, ini yang pemerintah Indonesia mulai dari pemerintah yang lama itu terkenal dengan sebutan hilirisasi. Dan juga dilanjutkan oleh pemerintahan Pak Prabowo karena ini memberikan nilai tambah yang tinggi. Jadi kalau kita cuman menjual tanah dan air kita keluar, itu amatlah sangat miskinnya negara kita. Karena kita berarti tidak berkemampuan. Tidak ada nilai tambah. Tidak ada nilai tambah, tidak berkemampuan. Nah, tapi kalau kita bisa mengolahnya di dalam negeri, maka mempunyai nilai tambah sampai 20-30 kali lipat. Baru kita jual keluar. Nah, otomatis kan harus ada industri yang menyertainya. Nah, industri ini pasti mereka perlu listrik. Tidak hanya smelter kan, Bang? Ya, Tapi smelter industri perlu listrik ya. Apalagi industri yang lebih besar ya. Mereka perlu listrik dan listriknya tidak kalah besar ya. Hari ini kita berbicara AI ya. Kita berbicara data room. Itu listrik yang dibutuhkan puluhan ribu watts ya, bahkan megawatt kalau nanti itu dimasukkan dalam satu compound gitu untuk data room. Mereka hari ini pada mereka yang ingin bangun data room, mereka berbondong-bondong ke PLN meminta jaminan agar dia teralokasi watt yang cukup tinggi dan stabil. Jadi reliability-nya karena tidak boleh satu saat data room itu blackout. Nah, misalnya seperti itu. Jadi sehingga sekarang ini kita bisa bayangkan teknologi diperlukan. Reliability daripada supply listrik harus ada, maka pemerintah harus merencanakannya dengan baik. Nah, tetapi harus diingat di salah satu perjalanan kita untuk mencoba melistriki Indonesia ini dengan cara baik, kita punya tujuan, kita pengen menjadi negara maju tahun 2045, ya kan? Otomatis
pendapatan per kapitanya di atas 14.500 US dollar. Ya. Ya kan sekarang kita masih di kisaran 5.000. Ya kan? Nah, itu kita berapa kali lipat yang harus kita tempuh. Lantas yang kedua, itu berarti industrinya juga harus maju. Ya, ya. Ya kan? Nah, kalau misalkan industri maju berarti energi demand, Ya. permintaan daripada energinya pun tinggi. Nah, bagaimana kita mencapai tujuan menjadi negara maju? Kita keluar dari middle income traps, energinya menyertainya, ya. Lantas masyarakatnya juga maju karena Human Development Index-nya juga harus tinggi. Itu kategori daripada negara maju. Ya. Itu harus terpenuhi semua. Nah, maka pemerintah jauh hari itu mencoba untuk mempersiapkan rencana pembangunan untuk tenaga listrik yang dikenal dengan RUPTL. Walaupun RUPTL itu sifatnya 10 tahunan. Jadi yang kemarin disahkan oleh Pak Bahlil selaku Menteri SDM itu adalah RUPTL tahun 2025 sampai 2034. Ya. Kita nih orang awam nanya nih, seperti kemarin perang Iran dengan Israel, apakah mineral yang kita punya juga punya kemampuan untuk membuat energi nuklir misalnya? Ada, Bang? Oh, sangat besar karena kita mempunyai cadangan. Kita punya cadangan uranium, ya, kita juga punya cadangan thorium. Ya, Uranium dan thorium ya. Nah, dua mineral ini bisa dikayakan hingga sampai menjadi senjata. Ya, Senjata ya, atau bisa jadi listrik? Ya, bisa. Jadi kalau kita istilahnya yang non proliferasi, tidak dikayakan pada satu titik tertentu, maka dia bisa kita gunakan untuk energi. Ya, dalam hal ini adalah tenaga listrik. Tapi kalau itu kita kayakan, kita kembang biakan, itu tidak menutup kemungkinan akan menjadi komponen daripada bahan peledak. Ya, ini yang dibilang nuklir tadi, yang negara-negara pada berjaga-jaga atau bahkan aware supaya itu tidak terjadi perang nuklir. Walaupun kalau kita lihat, kalau kita kembali ke Israel dengan Iran nggak punya tenaga tidak punya uranium. Dia tidak punya nuklir yang untuk perang. Iran. Tetapi dia punya nuklir yang digunakan untuk pembangkit listriknya. Nah, ini berbeda. Nah, sementara kalau kita lihat data, ya paling tidak kalau kita lihat di TikTok, di mana negara-negara yang punya senjata nuklir itu misalkan Korea Utara, Israel punya, Rusia, India, lantas India, Pakistan. Nah, jadi mereka punya itu, tapi ya inilah dunia ya. Dan mereka tidak percaya dengan Iran kelihatannya. Ya, sehingga kalau dia punya senjata nuklir takutnya dipakai. Nah, padahal kalau menurut hemat saya kan perilakunya kenapa harus berbeda, kan berbeda begitu. Nah, kembali lagi kepada Indonesia. Nah, pemerintahan Pak Prabowo Subianto ini alhamdulillah di tingkat legislasi itu ada namanya peraturan pemerintah untuk kebijakan energi nasional. Nah, jadi KEN itu satu-satunya rancangan peraturan pemerintah saat itu ya, yang memerlukan persetujuan DPR. Nah, tidak biasanya RPP itu biasanya domain daripada pemerintah. Di bawah undang-undang. Tetapi untuk kebijakan energi nasional, RPP ini harus disahkan oleh komisi terkait. Pada waktu zaman sebelum DPR periode ini, itu sudah dibawa ke Komisi 7 dan sudah diketok. Menterinya waktu itu sudah Pak Bahlil sebagai Menteri SDM. Jadi RPP KEN itu disahkan oleh Komisi 7. Dibawalah ke pemerintah, disinkronisasi dengan seluruh kementerian termasuk dengan Seknek, dengan Sekretariat Negara. Nah, setelah berjalannya waktu, pemerintahan berganti, beliau bilang, Pak Prabowo bilang bahwa saya menginginkan pertumbuhan ekonomi adalah 8%. Ya kan? Nah, otomatis asumsi yang dipakai oleh kebijakan energi nasional pada waktu zaman sebelum pemerintahannya Pak Prabowo, jadi pada waktu Pak Jokowi, itu asumsi pertumbuhan ekonomi kita itu antara 5,2% sampai dengan 6%. Jadi base skenario-nya di 6, skenario bawahnya 5,2. Nah, mesti diketahui kalau pertumbuhan ekonominya itu berbeda persentasenya, maka kebutuhan energi yang dibutuhkan itu juga berbeda. Ya kan, maka kenapa kalau 1% pertumbuhan ekonomi, energi yang dibutuhkan itu
Sebab berapa banyak? Nah, kita mesti merefer kepada negara maju. Ya. Hari ini kita itu hanya memproduksi 29 kilowatt hour per kapita per year. Sekarang ini 29 kilowatt hour per kapita per orang ya per year. Sementara negara yang maju, kita ambil Cina saja, itu 155 kilowatt hour per kapita per year. Per kapita. Ya. Jadi nggak peduli dia penduduknya 1 miliar, tapi per kapitanya dia sudah memakan energi 155 kilowatt hour. Di atas Sementara kita 29 kilowatt hour. Jadi bisa dibayangkan kan? Jauh bedanya. Jauh sekali gitu. 120. 120. Berarti berapa kalinya itu? 29, 30, 5 kalinya. Nah, kita membutuhkan demand yang dikonsumsi oleh penduduk kita per kapita itu harus sampai 150. Itu baru negara maju. Dikategorikan negara maju. Berarti apa? Setiap rumah itu ya paling tidak dia punya equipment, punya peralatan semua yang memerlukan listrik. Ya. Jumlahnya lebih besar dibandingkan yang hari ini. Jadi harus ada bedanya antara masyarakat yang terlistriki dengan masyarakat yang memang dalam posisi dia termasuk dalam society yang tinggi. Kalau masyarakat terlistriki, dia 5 watt, 10 watt bisa dihitung dia terlistriki. Ya. Iya kan? Nyala, dia tidak pakai lilin, dia tidak pakai peralatan yang lain yang tidak menggunakan listrik. Tetapi itu sudah kategori terlistriki. Tapi untuk negara maju ada ukurannya. Kalau untuk keluar dari middle trap income, Ya. itu apa bang? Negara maju kan agak kejauhan kita nih. Tapi untuk keluar aja dari Ya. middle trap income, Keluar middle cap income itu middle trapnya society itu untuk menuju kepada yang lebih tinggi. ya. Itu sudah negara maju, Pak. Oh, kita ini Indonesia Kita udah, masuk middle income. bro. Kita mau mengejar negara maju nih, bro. Negara Mau maju. jadi negara maju. Iya. Kita nggak berkembang lagi, bro. Nah, betul. Nah. Makanya kenapa di dalam senario pemerintah itu satu dengan pemerintahan Pak Prabowo menginginkan pertumbuhan 8 8%. up. Oke. Lantas yang kedua otomatis kita diharapkan menjadi negara maju tahun 2045. Harapannya di 2045 sudah 100 tahun Indonesia merdeka. Ya. Ya kan? Nah, dihitung-hitung lagi gitu bagaimana caranya kita bisa 8%. Ya, sekarang ini aja 5,5. Kan cukup lumayan. Di dalam hitungan kami, nah waktu itu Bappenas, karena Bappenas juga termasuk anggota Dewan Energi Nasional ya, itu di tahun 2029 itu kira-kira kita baru menuju 8%. Oke. 5 tahun mendatang. 4 tahun dari segini. Nah, sehingga nanti begitu 8 dia akan steady di situ atau dia bisa naik. Nah, dengan begitu otomatis kebutuhan energinya cukup tinggi. Jadi kalau kita kembali lagi ke RUPTL tadi, jadi kalau per kapita kita segitu, kita mau menuju ke yang 155 kilowatt hour per kapita, kita butuh 4 kali kebutuhan, 4 kali lipat. Jadi kalau hari ini per year ya, itu cuma 15 gigawatt. Ya. Sementara kalau yang kita 4,5 sampai 5 gigawatt per tahun per year hari ini. Menarik, Bang. Nah, sementara kalau kita berbicara Cina tadi, itu 15 gigawatt. Pertanyaan awam juga nih, bang. Selama ini Cina itu disubsidi nggak sih listriknya? Tidak. Untuk menuju itu kan artinya listriknya kan kita kebanyakan subsidi nih. Iya. Dan kan subsidinya juga yang mau dicabut kan? Gimana bang? Begini, kalau kita berbicara subsidi sama tidak subsidi itu subsidi itu esensinya adalah bagaimana negara menolong masyarakat yang tidak berkemampuan, berdaya beli rendah. Kan esensinya begitu. Di mana saja kalau negara menginginkan welfare, welfare state begitu, ya dia harus mampu membuat masyarakatnya nyaman. Ya. Kan begitu kan, sederhananya kan begitu. Nah, welfare state. Ya, maka muncullah subsidi itu. Apakah pertanyaannya, apakah Cina mensubsidi dia? Apakah Arab mensubsidi dia? Karena negaranya revenue gede.
Apalagi Amerika ya. Nah, revenue-nya besar. Maka dia mensubsidi rakyatnya supaya daya belinya tinggi. Nah, itu otomatis rakyat yang berdaya beli tinggi tadi kan ekonominya tumbuh. Ya. Ya kan harapannya kan begitu. Bergerak. Nah, bergerak, pertumbuhannya tinggi. Nah, sehingga dia akan menuju kepada negara yang lebih tinggi lagi. Pertumbuhan ekonominya juga merangkak tinggi. Nah, yang menjadi masalah kalau kita berbicara subsidi itu, apabila subsidi itu diarahkan kepada masyarakat yang tidak berkecukupan, tetapi disalahgunakan. Ya kan, misalkan bukan orang yang berhak, tapi ikut menikmati. Itu kan membuat pemborosan daripada keuangan negara. Misalkan BBM ya yang sejatinya diberikan kepada orang yang tidak mampu, tetapi ditimbun dialirkan kepada industri dunia usaha dunia usaha yang harganya bisa di 2-3 kali lipatnya. Nah, ini kan berarti tujuan baik pemerintah menolong rakyatnya disalahgunakan. Nah, ini yang menjadi PR. PR bagi pemerintah siapapun yang berkuasa di Indonesia, karena itu masalah yang sudah cukup lama ya, dari setiap rezim mengalami masalah subsidi yang tidak tepat sasaran. Bang Satya, kembali ke soal RUU PTL ya, kita balik lagi. Apa yang baru dari RUU PTL yang baru saja disahkan? Ya, Bang? kita melihat RUU PTL ke depan ini paling tidak desainnya itu lebih hijau. Lebih hijau? Nah, lebih hijau. Jadi dia lebih kepada energi yang sustainable. Ya, energi yang berkelanjutan. Nah, karena apa? Ini saya terlalu lupa menyampaikan di depan. Jadi satu, ya, cita-cita Indonesia itu pengen 8%, ya kan? Yang kedua, pengen keluar daripada middle income trap di tahun 2045. Ada satu yang lupa yang tidak saya sebutkan. Satu, kita pengen net zero. Net zero. Kita pengen net zero emission tahun 2060. Ya kan? Nah, kalau kita punya 3 cita-cita ini, bagaimana kita menyusun peta jalan ini sekaligus peta jalan transisi kita, ya kan, supaya kita net zero di tahun 2060. Jadi net zero itu definisinya begini: emisi yang kita expose ya harus bisa diserap oleh lahan di Indonesia. Nah, di dalam hitung-hitungan kami gitu di tahun 2060 itu maksimum daripada emisi yang boleh diekspos, yang boleh dikeluarkan, itu jumlahnya kira-kira 129 juta ton. Ya, karena apa? Karena lahannya disediakan sama pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Kehutanan dan juga Kementerian Lingkungan Hidup. Kalau dulu masih jadi satu kan. Dia bilang, Pak, saya bisa net zero tahun 2060, tapi tolong emisinya tuh jangan sampai melebihi dari 129 juta ton. Karena kalau tidak, kita tidak mampu menyerap, ya tidak bisa net zero. Ya, nah, tapi sebelum menuju ke sana, saya ingin melihat tata kelolanya dulu. Jadi kita kan ngobrol bahwasannya ada RPPKM, namanya Kebijakan Energi Nasional. Setelah direvisi sama Dewan Energi Nasional, maka kita submit dengan pertumbuhan ekonomi 8%. Nah, sekarang itu dibawa lagi ke Komisi 12. Yang sekarang yang dulu 7, Komisi Energi, hari ini Komisi 12 ya. Dibawa oleh Pak Bahlil selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional. Nah, pada waktu di Komisi 12 kita sampaikan, disetujui sama Komisi 12. Jadi kita sudah dapat sebelum menjadi 8% sudah disetujui Komisi 7, menjadi 8% disetujui Komisi 12. Sekarang bolanya ada di pemerintah. Dalam hal ini di Sekretariat Negara untuk mendapatkan pengesahan daripada Bapak Presiden supaya dia jadi PP. Nah, kalau udah jalan, Bang, ya, oke lah, kita lihat itu untuk menjadi PP ya. Setelah jalan kan bola ini akan dimainkan di banyak kaki. Secara tata kelola, institusi yang bakal menggerakkan bola ini apa aja, Bang? Nah, gini, begitu ini sudah menjadi PP, Kebijakan Energi Nasional, maka turunannya itu namanya Rencana Umum Energi Nasional. RUEN ya. RUEN itu lebih detail, dia lebih segmented dan lebih detail. Nah, RUEN itu nanti harus diikuti oleh provinsi-provinsi yang namanya Rencana Umum Energi Daerah. Nah, RUEN ini harus dengan perda, jadi harus ada pembicaraan antara kantor gubernur dengan pemerintah dengan DPRD setempat untuk mendapatkan perda. Nah, setelah itu semuanya tertata,
baru nanti ada namanya Rencana Umum Kelistrikan Nasional, RUKN. Sebetulnya. Nah, dari RUKN baru muncul nanti adalah Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL. Idealnya begitu. Tapi karena ini sudah sedikit banyak terhenti gitu di Seknek saat ini ya. Per bulan Juli tanggal berapa nih sekarang, tanggal 8 tetapi RUPTL sudah disahkan. Nah, kira-kira kenapa ini begini? Karena pada waktu kita ngitung KEN, menghitung kebijakan energi nasional dengan asumsi pertumbuhan 8%, PLN sudah dilibatkan. Sehingga mereka sudah bisa meraba-raba kira-kira RUPTL ke depan itu bagaimana, walaupun KEN-nya masih belum menjadi PP saat ini. Kementerian SDM yang mengeluarkan Rencana Umum Kelistrikan Nasional atau RUKN juga sudah mengintip apa yang terjadi dengan KEN ini. Sehingga mereka toh walaupun KEN-nya masih belum turun, RUKN-nya sudah terbentuk dan RUPTL-nya terbentuk. Tapi bro, kalau kita jadi aktivis bro, ini terlalu banyak rencana bro. Tadi Bang Sansario mengatakan bahwa ada rencana ini. Sampai yang provinsi. saya mau lihat ini langsung eksekusinya tahun berapa Bang kira-kira? Loh, sekarang ini langsung bisa dieksekusi kan? Bisa dieksekusi. Nah itu yang saya tanya, kelembagaannya apa nanti itu Bang? Sudah, jadi begini. Apa lembaga-lembaganya supaya ini diatur dengan provinsi, diatur dengan ini, diatur dengan swasta, dengan asing? Iya, jadi kalau sudah menjadi RUPTL itu siap eksekusi. Oke. Sudah dipetakan di sini rencana pembangunan, katakan PLTU batubaranya di mana. Ya, PLTU pengalihan listrik panas buminya di mana, yang menggunakan angin di mana, yang hydropower di mana, itu sudah dipetakan. Ya, sama PLN dalam hal ini ya, dengan Kementerian SDM. Maka sekarang yang RUPTL 2025-2034 itu agak keren ini, karena dia bilang bahwa berbasis geospasial, jadi balance system regional by regional. Artinya otomatis terkait dengan BEG ya. Berarti kearifan lokal ada di sini. Jadi kalau misalkan untuk lokasi yang mempunyai panas bumi, ya panas bumi itu dikebukakan. Kalau misalkan lokasi yang mempunyai cadangan gasnya besar, ya kita timbang gas termasuk fosil, sedikit kotor, tetapi relatif bersih. Mana kalau misalkan di situ tidak ada panas buminya, tidak ada juga hydropowernya, ya gasnya tetap dikembangkan. Karena gas itu kita anggap nanti mengantar Indonesia untuk menuju ke energi yang dinamakan energi baru dan terbarukan. Nah, jadi itu dasisnya. Lantas yang tidak kalah penting sudah direncanakan betul. Ada 48.000 kilometer transmisi backbone dan fishbone yang dibangun untuk potensi EBT ini. Jadi 48.000 kilometer. Bisa dibayangkan kan 48.000 kilometer transmisi. Nggak bisa saya bayangkan tuh Bang. Jaringan apa bedanya transmisi. dengan selama ini? Kenapa? Saya awam nih. Apa bedanya dengan selama ini? Berapa lebih panjang. Lebih panjang. Selama ini berapa kita punya? Kita punya sekitar 100-an lebih. Nah sekarang akan tambahan dengan 48.000 kilometer otomatis transmisi. Kan ya transmisi itu kan terus membentang ke seluruh daerah kan. Kalau kita lihat itu ya Bang ya, kabel-kabel. Kalau kita lihat provinsi misalkan Kalimantan, wah itu bisa terbentang dari timur ke barat, utara ke selatan, ya kan tengah, dan kalau mereka menjadi negara maju kan otomatis itu juga harus ini. Nah lantas juga ada yang diimplementasikan smart grid. Smart grid itu jadi penetrasi untuk energi yang berbasis solar dan juga wind. Nah, smart grid ini maksudnya apa? Smart grid itu grid yang sistemnya lebih canggih, ya. Lantas mereka lebih efisien, ya, dibandingkan dengan yang konvensional seperti sekarang ini. Nah, itu dasar-dasar daripada ini. Nah, kita lihat gitu bahwa ada ketertarikan investor dia untuk menuju kepada energi bersih, energi hijau. Nah, kenapa ini gitu? Kenapa fenomena ini ada? Karena kalau dunia konsisten, nah ini kita harus juga men-challenge dunia ini. Kalau dunia konsisten, maka mereka pasti akan menginginkan industrinya bersih.
Karena mereka kan juga punya target net zero. Iya. Indonesia saja tahun 2060. Eropa lebih awal di 2050 dia. Iya. Ya kan otomatis kan energinya harus energi bersih. Nah, begitupun pula produk. Ya, jadi kalau kita produk ekspor, ada permintaan tuh dari negara yang mengkonsum selama ini, dia bilang ini diprosesnya pakai energi bersih atau tidak. Nah, misalkan ada smelter gitu ya, mereka nanya smelternya pakai energi apa ini? Oh, masih pakai batu bara. Nah, satu saat produk hasil daripada smelter itu bisa tidak diterima. Kalau misalkan ya anggapan kita adalah bahwa energi ini konsisten, betul-betul dia ingin menciptakan energi bersih masa depan. Kenapa ini penting ya energi dunia ini konsisten? Saya kebetulan jadi salah satu anggota di kelompok kerja G20. Pada waktu presidensinya di Indonesia, waktu itu di Bali. Nah, kita melakukan beberapa kali rapat working groupnya itu sebelum kepala negara summit ya. Itu susah sekali menyatukan masing-masing negara. Ya kan, bahkan di dalam persiapan untuk menuju summit, Menteri SDM ya waktu itu Arifin Tasrif memimpin rapat tidak mampu untuk menjadikan komunike. Komunike itu kesepakatan yang detail dan kita bersama-sama menjalaninya. Nah, yang tidak bisa dilakukan itu adalah cara bertransisi. Masing-masing negara itu unik kan. Ada yang ingin langsung, ada yang pengen langsung, ada yang pengen mematikan PLTU-nya, ada yang kan beda-beda. Ada yang level 2G udah cukup bagi mereka, nggak perlu 5G. Betul, misalkan seperti itu. Jadi kayak misalkan Macron dia bilang bahwa tidak boleh ada PLTU lagi di Perancis pakai batu bara tahun 2030. Stop. Nah, itu omongannya Macron. Tapi mesti dilihat Perancis nggak punya batu bara, kan gitu kan. Maka kemarin pada waktu di G20 kita lihat gitu negara-negara yang mempunyai sumber daya alam kira-kira yang mirip dengan Indonesia, bagaimana dia mensikapinya. Nah, saya deketin Saudi Arabia. Kita kenal dengan penasihat ekonomi dari Menteri Energi Saudi Arabia. Nah, kita ngobrol, dia bilang, wah kalau kita nggak bisa, kita masih pro fosil, ya karena kita. Tapi bagaimana kalau kita sekarang boleh tetap fosil, tapi kita punya janji kan untuk net zero. Nah, jadi fosilnya kita bikin lebih bersih. Itu yang dinamakan decarbonize fossil. Nah, itu lebih realistis. Nah, kalau kita melihat masing-masing negara punya cara sendiri-sendiri, mau dijadikan komunike kan susah. Nah, maka yang terjadi itu adalah kayak semacam chairman statement. Jadi ya nota rapat gitu bahwa Indonesia bisa mau bertransisi. Dia mau net zero tahun berapa? 2060, bagus. Bagaimana caranya? Serahkan Indonesia. Jadi statement aja, chairman statement, tapi bukan satu kesepakatan. Bukan satu kesepakatan. Kesepakatan memang sulit. Kalau misalkan seperti tadi contohnya Paris bilang begini, kayak begitu kan. Nah, tapi saya sepakat juga bahwasannya yang penting adalah tujuan akhirnya dia mau mengurangi emisi karbon. Nah, kita tadi ya, Abang misalnya RUPL segala macam. Itu anggarannya dari mana, Bang? Untuk mewujudkan itu. Nah, kalau ini swasta, Pak. Ya, kan swasta tentunya. Nah, ini publik kadang-kadang kan begini, di dalam pembangkitan listrik itu kan kita kenal namanya Independent Power Producers. IPP, ya kan? IPP. Nah, di samping ada memang pembangkit yang dimiliki langsung oleh PLN, otomatis itu kan uang dari perseroan. Nah, pada waktu pembangkitan yang IPP itu kan otomatis keterlibatan swasta. Ya, keterlibatan swasta. Nah, swasta ini otomatis dia membangun dengan asumsi harga yang diberikan kepada yang dia jual kepada PLN ini economically viable. Menguntungkan kan, paling tidak namanya juga pengusaha kan. Nah, selagi itu bisa jalan ya mereka jalan. Maka kenapa di dalam RUPTL ini para IPP tadi itu mereka juga mengintip, wah kira-kira rencananya pemerintah Indonesia itu daerah-daerah mana sih yang akan dikembangkan geotermalnya, mau dikembangkan anginnya, mau dikembangkan hidronya, atau mungkin masih PLTU tapi PLTU yang teknologinya tinggi yang sudah super critical atau hyper criticals ya, yang lebih tinggi, sehingga
kandungan karbonnya juga tidak sebesar kalau misalkan itu yang konvensional. Nah, hal-hal yang demikian ada di dalam RUPTL. Bang, bisa nggak Bang ya? Oke. lanjut. Saya lanjutkan ya Bang. Artinya nanti ada listrik swasta, pihak swasta itu juga bisa jual listrik ke publik. Gini, Ke PLN apa ke publik? Ke PLN dulu. Nggak boleh? Nggak boleh. Kenapa tuh Bang? Nggak Ya, boleh. kita masih negara. Kan begini, kita ini kan dilindungi oleh konstitusi kan. Ya. Bagaimana kita menjamin daya beli. Oke. Jadi kalau kebutuhan pokok itu dibikin market price, berarti nanti kalau masyarakatnya ada yang berkecukupan, ada yang tidak berkecukupan, makin besar gapnya. Nah, negara Banyak tidak sekali hadir di listrik, situ. ya, Nah, oke. negara tidak hadir di situ. Walaupun pemahaman seperti ini mungkin ditentang oleh para negara-negara kapitalis ya, yang mereka tidak memberikan pemahaman itu. Tapi Indonesia kan dengan pasal 33 dengan konstitusi kita, PLN itu diharapkan menguasai dari upstream sampai dengan downstream. Harapannya apa? Harapannya bahwa harga bisa dikontrol. Jadi tidak ada listrik swasta Bang ya? Listrik yang menggerakkan pembangkit ada swasta, itu namanya Oke. IPP. Oke. Nah, tetapi untuk Jualan menjualnya itu komersial. tetap kepada PLN. Nah, Oke. sekarang ada Serius, bro. misalkan bukan Cikarang itu ngejual, Pak. Jangan salah, ada listrik Cikarang dijual, tetapi itu listrik yang digunakan untuk internal mereka sendiri. Oh, Tidak dia jual kepada seperti di masyarakat. apartemen ya? Nah, seperti itu. Jadi dia bangun Token ya Bang ya? dia bangun pembangkit, Oke. ya kan, Sendiri. dipakai untuk dirinya. Dipakai untuk dirinya. Dipakai untuk dirinya, tetapi Tapi kalau punya penghuni akses, apartemen, dia punya apartemen, bisa Kenapa? nggak dia jual ke penghuni apartemen dia? kalau yang saya tahu lebih ke industri. Lebih ke industri. Jadi bukan untuk perumahan, Oke. ya, lebih ke industri. Nah, namun kalau misalkan dia punya akses, punya kelebihan gitu, Oke, dia boleh jual ke jual. grid-nya PLN. Oke. Nah, gitu setelah dia ini. Maka kenapa konstitusi kita masih belum mengizinkan listrik swasta menjual langsung kepada masyarakat. Itu berbeda kalau di Inggris. Di Inggris tuh punya PLN banyak dan saling berkompetisi. Sehingga bisa misalkan bulan ini saya mau dengan ini, bulan depan saya switch, saya minta ke yang ini karena dia menawarkan lebih murah, dia nawarkan lebih apa. Nah, kita belum ke arah sana. Bang, ketika RPTL ini disahkan banyak kritik dari LSM di lingkungan bahwa ini pemerintah tidak komit terhadap transisi energi yang sesuai dengan net zero Kalau emission. kita melihat filosofi atau paling tidak yang ada dalam perencanaan RUPTL ini 60% adalah the greenness. Gitu ya. Ini paling hijau nih, RUPTL yang paling hijau. Jadi kalau saya ngelihat LSM, biasanya dia mengkritisi kalau kita masih 100% batu bara, kita mencemari, kan kayak begitu-begitu. Biasanya LSM seperti Greenpeace kayak yang sensitif terhadap atau WALHI yang sensitif terhadap lingkungan, biasanya dia mengkritisi dari aspek itu. Tapi kritik mereka, pemerintah masih mempertahankan soal energi fosil untuk pembangkit listrik. Jadi begini, energi fosil, makanya kan kita bertransisi namanya. Oke. Kan bertransisi itu tidak bisa revolusioner, tidak bisa langsung di stop gitu. Karena kita, Bapak Presiden arahannya adalah yang paling utama itu adalah energy security. Jadi ketahanan energi. Nah, ketahanan energi mesti dimaknai begini. Komponennya ketahanan energi itu adalah satu itu adalah ketersediaan supply. Ya, selagi supply-nya ada, entah itu dari impor, entah itu dari domestik, ya itu kita masukkan dalam konteks ketahanan, ketersediaan supply. Yang kedua adalah adanya infrastruktur. Nyampe tidak barang yang kita bangun ini energinya sampai kepada masyarakat, infrastruktur. Jadi kalau PLN ya tadi transmisi, distribusi, gardu-gardu itu infrastruktur, ya kan. Lantas yang ketiga affordability, kemampuan daya beli daripada masyarakat. Ya, maka muncullah kalau tidak mampu subsidinya masuk, kan gitu. Baru keempat itu yang environmentally friendly, sustainable. Nah, Bapak Presiden mengatakan energy security harus ditaruh di depan. Berarti apa? Beliau melindungi rakyatnya. Ketersediaan supply ini penting. Kalau kita berbicara ketersediaan supply ini penting, masa sekarang fosil langsung dipotong? Kan tidak. Nah, kan gitu ininya. Jadi maka kita menggunakan fosil ya dengan harapan
kita bertransisi, fosilnya apa yang mengantar transisi? Paling tidak adalah natural gas atau gas bumi, karena dia termasuk fosil yang bersih. Baru nanti kalau sudah waktunya, posisi daripada pembangkit listrik tenaga fosil, whatever fosil is, dengan renewables tadi sudah kompetitif, sudah par begitu, nah, kita bisa take off dengan energi baru terbarukan. Dalam RUPTL ini komposisinya berapa persen, Bang? Energi fosil plus energi yang hampir 70% masih baru. Energi baru dan terbarukan. Ya. Prioritas pemerintah sekarang ke depannya itu banyak sekali pemanfaatan energi panas bumi, Bang. Ya, panas bumi, betul. Gitu. Betul, karena panas bumi itu kapasitasnya kalau kita lihat itu sekitar 24 gigawatt. 24 gigawatt ya. Sementara yang sudah terbangun termasuk yang di Sarula yang ada di mana Sumatera Utara itu kalau kita total kita baru 3.000-an. 3.000 megawatt. Megawatt. Ya, 3.000 megawatt. Sementara kapasitasnya 24.000. Bayangin, berarti kan masih banyak yang masih belum terutilisasi. Itu geotermal ya? Geotermal. Nah, walaupun belum energi angin ya? Belum angin, belum matahari. Air laut, air pasang. Betul. Nah, cuman mesti diingat ya bahwa energi terbarukan seperti itu hambatannya adalah di intermittent. Ya. Intermittent itu maksudnya begini. Kalau matahari dia cuma punya sinar matahari sampai jam 5 sore. Ya kan? Kalau misalkan angin juga demikian, ya kan, air juga tergantung daripada debit airnya. Nah, maka biasanya pembangkit yang berbasis seperti ini, di saat dia ada matahari dia serap, ya kan, energinya, energi listriknya, sebagian dia buat nyala siang hari, which is itu kecil biasanya. Nah, sisanya dia simpen di baterai. Nah, berarti teknologi baterai ini harus canggih. Yang terakhir nih, Bang. Ya. Karena kalau bicara dengan Bang Ginten ini kayak kita ini kan sejarawan. Kuliah. Kalau sejarawan itu kita selalu tertarik sama yang baru. Pasti kita mau mendengarkan. Tetapi kan ada waktu ini. Pertanyaan terakhir saya, Bang. Sampah kan ingin bisa dijadikan energi. Itu masuk nggak dalam rencana ini? Masuk dong. PLT sampah masuk. Iya. PLT sampah masuk karena sampah itu termasuk energi terbarukan. Ya kan? Sirkuler ya? Sirkuler. Nah, jadi kan dia ada waste-nya. Dia diolah diolah menggunakan incinerator, menggunakan banyak teknologi lah ya. Nah, untuk supaya dia menghasilkan panas. Nah, dari panas menuju ke listrik. Kan begitu ininya. Tetapi harus diingat PLTS pun kalau misalkan supply-nya terganggu, ya, dia perlu baterai juga kan. Di saat dia menghasilkan harus disimpan supaya nanti kalau supply-nya tidak continuous misalkan ya karena satu dan lain hal, karena teknologi supply itu sampah itu juga punya banyak cerita juga. Nah, di samping itu juga ada lagi yang biomasa. Yang Bapak Presiden bilang. Nah, kalau misalkan yang disampaikan Bapak Presiden itu kenapa kita bisa mandiri energi, sebetulnya urusannya ke sini. Jadi kalau teknologi yang berbasis pertanian, ya dianggap bahwa kita punya lahan bisa mengolah dan lain sebagainya, itu bisa 100% melistriki. Nah, beliau mengatakan bahwa kita bisa mandiri di sini. Gitu. Tetapi energi kan tidak cuma listrik. Ya kan, energi itu bahan bakar untuk mobil, ya kan, bahan bakar untuk industri, memasak, rumah tangga. Nah, tidak cuman hanya listrik aja. Nah, makanya banyak aspek bagaimana supaya kita bisa mandiri ke depan ini. Tapi Astacita kita, yang Astacita nomor 2 yang dibilang swasembada ini tidak berlebihan. Cuman pencapaiannya bertahap. Swasembada energi. Swasembada itu berarti kita tidak impor. Kita self sufficient. Kita secara independen kita produksi dengan menggunakan sumber daya alam kita. Nah, ini yang menurut saya PR-nya berat, tetapi itu masuk dalam masa cita Bapak Presiden dan ternyata di dalam perjalanannya pun kita melakukannya secara bertahap. Jadi energi terbarukan itu adalah energi Golkar ya, Bang ya? Energi Golkar. Oke, Bro. Bang, terakhir ya, Bang, closing statement. Golkar aware terhadap masalah ini. Closing statement
terkait sama Golkar, RPTL sudah terbit, Bang. Sudah terbit ya. Disahkan oleh menterinya ESDM yang dari Golkar. Ya. Ketua Komisi 12 Bambang Patijaya juga dari Golkar, Bang. Ya. PR-nya apa selanjutnya, Bang? Setelah prestasi menerbitkan RUPTL dan juga terkait juga. Menurut saya pengawalan kan. Jadi kalau secara pemangku kebijakannya adalah orang-orang yang mempunyai tanggung jawab dan sangat aware dan tokoh-tokoh Golkar ya seperti Pak Bambang Patijaya dan juga Pak Bahlil selaku ketua umum kan otomatis dalam konteks pengawalan pemangku kebijakan sudah ada. Nah, tinggal nanti kader-kader Golkar yang lain ya yang mungkin ada di swasta, yang mungkin juga ada di mana saja sektor penggerak ekonomi, mereka bisa mengeksekusi. Terutama pemilih ya Bang ya, agar terus memilih Golkar. Ya, dengan demikian kalau keberpihakannya jelas ya, otomatis itu akan meningkatkan likability sebelum menuju kepada electability. Saya kira demikian Bang Satya, terima kasih atas kehadirannya. Pemirsa, demikian ulasan tentang RUPTL terbaru. Sampai bertemu pada episode podcast Bringin Talk berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.